Kampung Sawaribru hari ini. Silakan dari ibu-ibu memberikan persiapan untuk Mansur Andak kepada beliau selaku Wakil Bupati Kabupaten Kaki di lokasi panen raya. Berikan penghormatan kepada Bapak dan silakan Bapak untuk silakan. Silakan Bapak untuk acara masyarakat. Ya, sebagai bagian dari anak lihat dan masyarakat adat di Kabupaten Biak Numfor, penghargaan ini secara adat dilakukan menghargai dan menghormati sebagai anak adat di Kabupaten Biak Numfor yang menyempatkan diri hadir bersama masyarakat di lokasi ketahanan pangan masyarakat di distrik Koiru. Silahkan tim tari penyambutan menjemput Bapak Wakil Bupati masuk ke lokasi tembulan panen. Ya, silakan Bapak Wakil Bupati. Dari program kerja pemerintah, walaupun menjalin kerjasama di tingkat kabupaten, distrik, tapi juga di tingkat kampung. Semua bagian yang dikerjakan bersama-sama dengan pemerintah distrik adalah swadaya murni masyarakat. Walaupun belum ada faktor pendukung untuk memulai sesuatu yang kecil. Kemudian kami juga berharap jika kerjasama ini terus dibangun oleh pemerintah, kabupaten, distrik, dan ketika nanti apa yang dicita-citakan oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati, ini juga akan, dan persiapan masyarakat untuk membuka lahan seluas-luasnya untuk ketahanan pangan, tapi juga mempersiapkan bibit untuk penanaman di kebun kacang hijau. Hari ini kami mulai untuk menyikapi apa yang menjadi sambutan dan harapan Bapak Bupati dan Wakil Bupati sejak kemarin hingga hari ini. Itu yang bisa kami sampaikan, dan kami secara khusus di masyarakat distrik Koiru, lebih khusus lagi di Kampung Sawaribru, menyampaikan syukur kepada Tuhan karena hamba Tuhan Bapak Bupati sudah bisa menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kami. Demikian. Selanjutnya kami berikan waktu ini, ada komentar dari Bapak Kepala Distrik, kami persilahkan. Salam, selamat siang Bapak Ibu adik-adik yang kami hormati Bapak Wakil Bupati rombongan. Secara pribadi juga pemerintah kami berterima kasih karena Bapak telah berkenan hadir pada rencana yang telah masyarakat lakukan. Hal ini merupakan kelanjutan dari beberapa instruksi
yang disampaikan oleh Bapak kepada kami sebagai tindak lanjut. Beberapa hari lalu masyarakat menyampaikan bahwa kami telah menyiapkan lahan sebagai yang dilakukan melalui program dana desa, yaitu ketahanan pangan. Hal ini sudah direncanakan dan ini adalah awal. Kami sudah merencanakan akan melakukan instruksi yang setelah disampaikan oleh Bapak untuk penanaman kacang hijau. Setelah ini kami akan membuka lahan tidak jauh dari sini untuk merencanakan kalau Bapak berkenan kami akan undang lagi untuk kita tanam bersama-sama. Mungkin itu saja kesempatan ini dengan kami mengundang Bapak Wakil Bupati memberikan satu dan dua patah kata bagi masyarakat di distrik Poiru, lebih khusus Kampung Sauribulu. Terima kasih. Selamat siang, shalom, Shalom, selamat siang. hormat untuk semua dan pilih dari kepolisian dan di Angkatan Darat, anak-anak yang hadir, dan saudara-saudara yang hadir di tempat ini pada siang hari ini. Terima kasih untuk undangan yang disampaikan kepada kami sebagai pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Pak Bupati dan saya ada di dalam satu perjalanan ke sini oleh karena ada sidang klasis yang dan kami hadiri. Lalu kesempatan ini bisa berjumpa seluruh masyarakat yang ada di Pulau Numfor. Ya, tadi disinggung soal ketahanan pangan. Soal ketahanan pangan itu program pemerintah sejak dulu, oleh karena ya kita harus terhindar dari bahaya kelaparan. Itu yang utama. Jadi tidak bisa dibuat sepotong-sepotong. Anak-anak, ibu-ibu yang hamil, juga yang muda dan ibu-ibu dan bapak-bapak harus makan setiap hari. Tapi bukan soal sekedar makan. Kita harapkan semua bisa makan minum yang bergizi, teratur setiap hari. Sekarang ini sedang digalakkan pemberantasan atau pengurangan stunting. Stunting itu anak yang lahir kemudian bertumbuh tetapi tidak normal sesuai dengan usia hidupnya. Entah dia kurang tinggi atau kurang gemuk, itu yang disebut dengan stunting. Bahkan bisa jadi ada peluang untuk cacat pada waktu kecil setelah lahir. Nah, hal ini harus diperhatikan oleh ibu dan bapak. Jadi bukan karena program pemerintah untuk menghalau soal lapar, bukan. Tapi kita memang wajib untuk mengkonsumsi makanan yang sehat setiap hari. Anak-anak yang pagi hari mau berangkat ke tempat sekolah harus makan minum yang cukup dulu ya. Memang saya bicara ini pada waktu saya kecil, saya alami hal yang tidak bagus, tapi beruntung saya ya tidak kena masalah stunting itu. Tapi karena dulu tidak ada penjelasan penerangan ke kampung-kampung seperti sekarang ini, jadi ibu bapak yang terima informasi seperti ini
perhatikan dan melaksanakan supaya kita selamatkan anak-anak dari sejak kecil. Yang kedua, ya memang kita hidup serba apa adanya. Karena itu penghasilan juga mungkin sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah sedang galakkan mengajak kita semua bekerja sama. Nah, sebenarnya di sekitar kita ini banyak lahan. Tetapi lahan itu digunakan hanya seadanya saja untuk kebutuhan sehari-hari dan barangkali berhenti di situ. Di sepanjang jalan ini kami lihat banyak kelapa, banyak lahan yang masih kosong. Tapi barangkali tidak terlalu bermanfaat dari sisi ekonominya. Kalau ibu bapak mau petik setiap hari untuk makan, ya sangat berlebihan. Tapi sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang bagus. Karena itu selain program pangan yang untuk kebutuhan sendiri, bahasa yang sering dipakai itu adalah nomaden karena bertani dan mencari ikan di laut atau menjadi nelayan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak lebih dari itu. Justru sebaiknya lebih, supaya yang lebih itu bisa dipasarkan. Lalu ada uang yang didapat untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari, bahkan bisa menabung. Kepala distrik nanti mencatat bahwa kita di bulan Desember itu Pak Bupati sudah mencanangkan untuk kita panen raya cabai. Kalau sekarang kita tanam, dalam minggu ini kalau kita mulai pesemayaman bibit, maka diperkirakan bisa pas di minggu pertama atau minggu kedua Desember. Jadi karena panen itu kemungkinan itu akan digalakkan di Biak dan Nufor, maka Pak Kepala Distrik dengan teman-teman yang lainnya di 4 distrik bisa ajak penduduk di kampung untuk menanam cabai rica. Ya. Silakan saja, satu orang satu pohon kah atau satu orang 2 pohon kah, silakan. Karena itu kalau satu orang cuma 5 pohon tidak harus buka kebun yang besar. Tapi kalau bisa buka kebun yang besar ya tidak apa-apa. Nanti kita akan berkomunikasi, berkoordinasi terus untuk memantau perkembangan penanaman cabai ini dalam minggu ini. Sekarang hari ini sudah hari Jumat. Tapi mulai hari Senin tidak kerja di hari Minggu toh? Hari Minggu istirahat ya. Juga kalau masih bisa beristirahat hari Minggu. Hari Senin sampai hari Sabtu kita tahu apakah surat instruksi itu sudah sampai di kepala distrik atau tidak. Tapi sebelum berangkat saya sudah tanda tangan instruksinya. Nah, kalau besok tidak melapor ke kepala dinas Dukcapil atau ke kepala dinas pertanian, tapi hari Sabtu minggu depan harus melapor perkembangan ini. Jadi dekati kepala-kepala kampung supaya mereka tahu program ini. Jika ada ibu bapak, anak-anak sekolah yang ikut berpartisipasi dalam program ini, melapor ke kepala kampung melapor ke kepala distrik, dan kepala distrik ke Dukcapil atau ke kepala dinas pertanian. Setiap hari Sabtu kita laporkan. Si A, si B, misalnya saya tanam berapa pohon, Bapak juga tanam berapa pohon, kita laporkan. Soal nanti buah itu Tuhan yang akan memberi buah. Tapi kita menanam, kita menyiram, Tuhan yang tumbuhkan dan Tuhan yang berikan buah.
Nah itu, lalu potensi yang lain ada di Nufor ini, kami dari kecil itu dengar itu Abrui dan Pokemnya. Abrui dan Pokem. Nah, mau disertakan Abrui juga tidak apa-apa, sebab itu juga Abrui itu apa yang bisa dimakan juga. Dan Abrui itu tingkat bertahannya lebih lama daripada Rica. Jadi kalau nanti mau sertakan juga tidak apa-apa, tapi kalau mau sertakan maka programkan untuk panennya di minggu pertama atau kedua Desember, Abrui. Kalau Pokemon itu saya dengar agak susah untuk mengurusnya ya. Atau gampang kan? Tidak susah. Ya tidak apa-apa, disertakan juga tidak apa-apa. Karena apa Abrui dengan Pokemon ini tingkat ketahanannya lebih lama, waktu bertahannya lebih lama daripada Rica. Tapi produk hasil pertanian yang utama adalah Rica karena kita mau memasok pasar di Biak, Jayapura, Manokwari dan Sorong. Dari kapal ke Jayapura itu dibawa ke sana, kembali dan berangkat ke Manokwari, itu kita kirim ke Manokwari dan Sorong. Kita juga nanti akan menggunakan Hercules juga. Nanti kami akan bicarakan dengan Angkatan Udara supaya Hercules pada minggu pertama dan minggu kedua mungkin akan dipakai juga untuk mengangkut barang-barang dari Biak ke tujuannya. Nah, yang berikut itu tadi saya menyinggung tentang kelapa. Pak Kepala Dinas coba menghitung kasar-kasarnya. Satu kampung itu dalam 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan itu bisa mengumpul berapa banyak kelapa. Kelapa yang nanti saya minta spesifikasi barang yang lebih detail supaya kita mengukur diameter keliling dan atas ke bawah supaya kita menggunakan standar yang hampir sama karena kadang-kadang satu kelapa saja ada buah yang besar, ada buah yang kecil, jadi tidak mungkin kita bikin satu standar yang benar-benar sama untuk semua buah kelapa, tidak mungkin. Saya juga tahu kelapa karena dulu saya juga naik kelapa, sampai curi orang pun kelapa juga. Jadi nanti kita berkomunikasi Pak Kepala Distrik, kita berkomunikasi supaya kita menghitung potensi per kampung. Memang tadi kami lewat dan sama juga dengan saya punya kampung dan juga di Padaido juga ada kelapa yang terlalu tinggi, kita tinggal tunggu buahnya jatuh saja. Tidak mungkin ada yang naik, tapi ada yang mau naik juga. Biasanya orang-orang yang kepala angin yang bisa naik. Mau habis haus ya, mungkin Siman dan mungkin saya kayak. Ya tapi ada yang sama sekali tidak berproduksi, jadi hanya tinggal tumbuh tapi tidak ada buah. Jadi jangan dihitung yang begitu, tapi hitung per kampung itu kira-kira dalam 1 minggu bisa kumpul berapa buah. 2 minggu bisa berapa buah karena 1 minggu dengan minggu berikutnya bisa bervariasi buah yang jatuh atau dipetik dari pohon. Supaya kita mungkin akan mengumpulkan kopra. Yang kedua, kalau kopra itu dikumpul, mungkin juga ada yang mau langsung bikin minyak kelapa. Kemarin Pak Bupati bilang di pembukaan raker, Pak Bupati bilang siapa jemaat mana yang bisa menyediakan 1 minggu itu 1 drum atau mungkin kita mau pakai jerengken ya, jerengken yang isi 50 kah atau gitu supaya mudah diangkut ya. Tapi jerengken mungkin harganya mahal, tapi drum juga mahal juga. Kita tidak usah peduli soal drum atau jerengken. Tapi Pak Bupati tantang juga. Kalau ada yang mau bikin minyak kelapa, per kampung itu bisa kita dapat berapa liter per minggu.
Kayak kita kalikan 1 bulan pasti kali 4. Gitu. Tadi kelapa banyak sekali yang ya, di pinggir jalan. Memang sekali lagi ada yang apa bagusnya di sini tidak ada yang makan kelapa yang baru tumbuh dia isi ke apa itu tombol ke apa. Di sini tidak ada yang tahu makan itu ya. Oh begitu. Kan biasa pakai untuk makan. Kalau apalagi kalau bakar petatas sampai masak ya betul pakai makan dulu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Tapi masih bisa makan juga. Nah, batok kelapa itu juga dikumpulkan karena akan dibuat briket. Briket itu arang dari kelapa itu. Nah, jadi kalau kalau kumpul kelapa, mungkin kita akan menghitung kasar berapa tempurung kelapa yang kita akan kumpul berdasarkan satuan kilogram. Memang tempurung itu ada yang tebal, ada yang tipis, tapi kita mungkin akan bicara dengan Dinas Pertanian untuk memberi advice kepada kita bagaimana bisa menghitung kilogram perkiraan kilogram dari buah kelapa yang tadi dihitung lebih dulu itu. Dinas Perindustrian sekarang punya channel untuk bisa mendatangkan mesin untuk membuat briket di beberapa kampung begitu. Jadi dibawa ke sana itu sudah dalam bentuk apa itu habis masak kayak kita sudah bikin arang kah apa? Arang itu yang menyala kah? Arang itu yang menyala, tapi yang sudah habis terbakar itu hitam ya arang. Nah, jadi ini juga kelihatannya potensi ini kita mau apa itu mau wujudkan. Karena kalau kita mau kembangkan berarti nanti kita mesti tanam kelapa baru lagi. Tapi kelapa yang ada mungkin dibersihkan supaya bisa berbuah lagi. Tapi kelapa yang tinggi beresiko untuk bagi keselamatan. Jadi ini juga hati-hati. Kita punya laut memang ada dan pasti banyak ikan karena kemarin dulu kami sudah coba dan banyak. Tapi itu nanti butuh waktu diskusi lagi dengan dinas yang lain. Tapi ya juga tentu nanti setelah Pak Bupati kami kembali ke kota dulu baru kami bicarakan itu karena ya butuh fasilitas lagi. Nah, baiklah kalau hari ini kita panen kasbi kah? Petatas dan kasbi ya. Pak Kepala Dinas, Kepala Distrik. Pertanyaan saya itu apakah ada tahu ada penyuluh pertanian di sini kan di sekitar sini? Ada. Ya, karena dari tadi saya turun di sana dan jalan kemari, saya lihat ini cara penanaman kita masih tradisional. Sama seperti dulu saya punya mama dan bapak berkebun di kampung juga. Masih sama begitu. Apa itu penyuluh pertanian untuk datang ke sini supaya bantu bagaimana mengubah sedikit saja. Kerja memang tidak terlalu berat, tapi mengubah sedikit saja supaya hasil panennya lebih bagus. Pak Kepala Dinas Kepala Distrik bawa penyuluhnya ke sini, lalu ibu bapak yang punya lahan ya, jangan malu kita berguru pada orang yang agak pintar. Dia tidak pintar sekali tapi agak pintar sedikit dari kita begitu. Supaya kita perbaiki cara menanam lalu hasilnya lebih baik dari yang sekarang. Kerja begini memang membutuhkan tenaga, pikiran, kadang-kadang perasaan juga. Perasaan ini yang tidak bisa diukur, perasaannya berat kah, ringan kah, perasaannya jauh kah, dekat kah, gitu. Dan ukuran timbangan tidak ada, meter pun tidak ada, susah soal perasaan. Jadi ya
mendekat saja kepada Tuhan yang tahu perasaan kita semua masing-masing. Kita terus bersemangat bekerja karena memang kita mungkin akan berhenti bekerja jika tangan tidak kuat, kaki tidak kuat, atau Tuhan menghentikan kita di bumi ini baru kita berhenti. Semangat itu harap terus dipelihara. Tidak usah berpikir orang lain yang ada di tempat lain yang kaya-kaya, yakin kita hidup apa adanya di sini, tapi dari hari ke hari kita harus membangun semangat dan usaha kita untuk lebih baik. Tadi malam saya bicara dengan satu anak yang tinggal di tempat penginapan. Hal yang saya salut dari anak itu adalah sejak tamat SMA dia ikut 1-2 pelatihan lalu tinggal di kampung. Tapi dia ada usaha, setiap hari ada usaha. Dia buka kios. Saya tanya dia keuntungannya berapa, dia bilang, itu kios itu saya tidak harap ada keuntungan di situ. Tapi jiwa berbisnisnya saya tangkap bahwa dia memang sangat alergi, sangat tidak suka kalau ada orang bohong di kiosnya. Karena kadang-kadang bohong itu yang bikin orang punya usaha kecil begitu jadi macet. Tapi minta maaf, ini dia juga pelihara babi kampung begitu. Tapi dia bisa jual yang kecil yang mungkin umur 3-4 bulan itu bisa 1 ekor bisa 500.000. Dia bawa pergi jual di Nabire, kembali lagi. Jadi dalam 2 bulan atau 3 bulan itu dia bisa dapat sekitar 9 sampai 10 juta. Nah, itu babi yang kecil. Ada juga yang besar. Yang besar itu katanya karena harganya agak tinggi, bukan mahal, harganya tinggi oleh karena sesuai dengan berat dan besarnya babi maka harganya tinggi. Karena itu tidak banyak orang atau tidak cepat laku. Tapi yang kecil-kecil itu katanya laku sekali. 1 ekor dia jual 500.000 ya. Dan itu sampai sekarang dia masih seperti itu. Surabaya ya, agak lucu tapi snor iso Karabas. Karabas Baransan. Ya snor mau snor ya mau dia. Mau yang ada mau faktor masuk. Mau snor era di. Ya rumah film gue terus ya bisa di. Dan Paransano, bukan Paransini. Ya, jiwa begitu, jiwa yang bagus untuk bisa bertahan. Ya, ada jiwa bisnisnya ada. Tapi yang kasih punya harapan. Bersyukurlah bahwa Tuhan beri kita hidup. Kita sehat seperti hari ini dan kita berdoa supaya Tuhan terus menolong kita menurut caranya sendiri. Tadi pagi ada yang kirim WA kepada saya. Selamat pagi dan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya balas begini, saya bilang saya tidak pernah minta doa untuk Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Saya punya doa itu Tuhan berkati saya secukupnya menurut kasih dan anugerah-Mu. Secukupnya, saya tidak pernah minta berlimpah-limpah. Tadi pagi masih ada di WA di sini, saya belum hapus. Jadi kita minta kepada Tuhan untuk memberkati kita. Kita bekerja dan berdoa dan bekerja. Doa itu jalan sama-sama. Begitu Pak Kepala Distrik, teman-teman dari PRI dan TNI,
dan ibu bapak yang ada di lokasi ini. Terima kasih untuk tadi penerimaan Mansoran tapi saya sudah pernah datang di Kameri tahun 94. Kami apa itu terakhir sinode di sana, rapat kerja sinode di sana. Jadi, tapi terima kasih karena memang saya mengaku baru lewat kali ini di sini. Terima kasih banyak untuk sambutan yang tadi diberikan kepada saya dan teman-teman. Tuhan berkati semua dan selamat siang atas izin dan yang Maha Kuasa dan teman kepala distrik, teman-teman di sini dan begitu saya meresmikan apa ini panen ya apa adanya tapi yang penting ada usaha. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua baik hari ini maupun hari esok. Terima kasih, shalom, selamat siang. Kita memberikan apresiasi untuk Bapak yang diberkati Tuhan, kemudian Bapak yang tapi saya percaya bahwa Tuhan melakukan segala perkara itu indah pada waktu. Terima kasih untuk semua Bapak Kabupaten Biak Numfor, pemerintah distrik, tapi juga pemerintah kampung hari ini secara simbolis dibuka oleh Wakil Bupati Biak Numfor. Mari kita persiapkan diri untuk memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Biak Numfor. Ya. Masih ada 1, 2 ini. Kasih ada. Iya. Mulai hari ini, besok dan seterusnya. Iya. Ada PR dia. Rawi doser. Nah, va a haber un ringgis. Oh. Ringgis so paculo. Iya, luar biasa. Mari sekali lagi bukan aplaus untuk Bapak. Mari Bapak akan silakan kembali ke tempat. Penyulia mo na sa mga. Bayro mo.